Video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 bab pertama pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang hebat, selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Setelah pertemuan pertama, kalian sudah mempelajari tentang ide dan peluang usaha. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang sumber daya administrasi dan pemasaran usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materinya, yaitu tentang sumber daya usaha, administrasi, dan pemasaran kerajinan usaha dari bahan limbah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan sumber daya usaha kerajinan dari bahan limbah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sumber daya usaha kerajinan dari bahan limbah di lingkungan sekitar tempat tinggal. Tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasi administrasi yang harus dipersiapkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan strategi pemasaran yang cocok untuk kegiatan usaha kerajinan dan bahan limbah. Baiklah, kita akan bahas satu persatu, yaitu daya usaha. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya 6M. Sebagai berikut. Yang pertama, man. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga, material atau bahan. Yang keempat, mesin. Yang kelima, method atau metode. Dan yang keenam, market atau pasar. Marilah kita bahas satu persatu. Man atau manusia adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha kerajinan. Karena itu, dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Yang kedua, money atau uang adalah uang atau modal yang digunakan untuk berwirausaha. Uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Yang keempat yaitu material atau bahan adalah bahan baku maupun bahan tambahan yang digunakan dalam berwirausaha. Karena perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah dan bagus. Mesin adalah alat-alat yang digunakan dalam berwirausaha. Mesin memiliki peran penting dalam proses produksi. Seiring berjalannya waktu, setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Metode atau metode adalah teknik atau cara dalam kerajinan dari bahan limbah. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, sangat-sangat diperlukan untuk penunjang kelancaran perusahaan tersebut. Market atau pasar, yaitu strategi pemasaran produk usaha kerajinan dari bahan limbah. Pengusahaan pasar dalam menyebarkan hasil produksi merupakan faktor penentu dalam perusahaan. Administrasi pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah. Persiapan administrasi usaha sebelum membuat usaha pengolahan makanan internasional
Yang pertama, persiapan administrasi, maksud dan tujuan administrasi, kegiatan administrasi, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah. Administrasi dan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah. Persiapan administrasi. Administrasi bisa dikatakan sebagai membantu, melayani, memenuhi, dan melengkapi. Kegiatan administrasi banyak mengandalkan catatan yang dapat berupa formulir, surat-surat, dan laporan. Beberapa fungsi administrasi adalah: 1. Tujuan yang ingin diperoleh disertakan dengan beban kerja yang ada. 2. Pekerjaan terbagi secara efektif. 3. Fungsi administrasi sebagai tata usaha adalah mempermudah pekerjaan laporan atau pengarsipan dokumen sehingga mempermudah kerja manajerial. Yang keempat, perusahaan lebih terarah dan lebih terstruktur bila bekerja sama dalam kelompok kerja. Dan yang kelima, manajemen yang tepat akan menyelesaikan tugas lebih efisien. Maksud dan tujuan administrasi. Tujuan diterapkannya administrasi yaitu untuk mendapatkan informasi proses bisnis perusahaan, akan mendapatkan data yang akurat dalam mengambil keputusan strategi, decision making proses seperti keputusan, lalu mendapatkan penetapan harga, keputusan efisien, keputusan investasi, dan keputusan permodalan. Yang keempat, penyusunan program dalam rencana pengembangan usaha seperti lisensi atau waralaba franchise. Ketiga, mengetahui kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, memperlancar proses antar bagi dalam menjalankan pekerjaan. Kegunaan utama dari catatan administrasi yaitu: 1. Administrasi digunakan sebagai alat bukti catatan. 2. Administrasi digunakan sebagai alat manajemen laporan. 3. Administrasi dibutuhkan sebagai penilaian catatan dan laporan. Kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi atau tata usaha meliputi pekerjaan pencatatan yang perlu dilakukan. 1. Mencatat penyelenggaraan produksi. 2. Menyusun rencana anggaran perusahaan. 3. Melakukan surat menyurat dalam dan keluar perusahaan. 4. Membuat daftar gaji karyawan. 5. Mencatat pesanan. 6. Menyelenggarakan pembukuan. 7. Melakukan pengarsipan. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. A. Mengurus izin usaha. Izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, melindungi pengelolaan usaha. B. Penetapan besarnya retribusi, ketentuan, tata cara, perhitungan retribusi situ. C. Surat izin usaha perdagangan. D. Pengurusan pajak. E. Analisis mengenai dampak lingkungan. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah. Langkah awal sebelum memulai sebuah usaha kerajinan dari bahan limbah adalah menentukan segmentasi pasar. Ada dua faktor utama yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam merencanakan pemasaran kerajinan dari bahan limbah, yaitu: yang pertama, lokasi pasar. Lokasi pasar adalah merupakan segmentasi pasar. Bisa dibedakan berdasarkan lokasi usaha tersebut berada. Oleh sebab itu, perhatikan kebutuhan dan minat konsumen di sekitar lokasi usaha agar produk yang ditawarkan sesuai dengan permintaan para konsumen. Harga jual.
Harga jual produk juga menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar. Para pelaku usaha biasanya membagi target pasar menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok konsumen bawah, konsumen menengah, dan konsumen segmen atas. Strategi pemasaran untuk setiap target pasar tentu saja berbeda. Jadi, faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar semakin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Untuk itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan meliputi sasaran pasar, selera konsumen, citra produk, saluran distribusi, dan penentuan harga. Baiklah anak-anakku yang hebat, demikianlah materi yang sudah Ibu berikan, yaitu materi tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Selamat belajar dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Setelah kalian mempelajari materi ini, silakan kalian lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal. Baiklah anak-anakku yang hebat, di sini akan Ibu berikan latihan soal. Ada 4 latihan soal. Yang pertama yaitu sebutkan administrasi apa saja yang harus dipersiapkan sebelum memulai usaha kerajinan dari bahan limbah. Soal yang kedua yaitu sebutkan tujuan diterapkannya administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah. Yang ketiga, sebutkan kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha. Yang keempat, sebutkan strategi pemasaran yang cocok untuk kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah. Latihan soal ini jawabannya bisa kalian upload ke Google Classroom Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom kita. Baiklah anak-anakku semua, selamat mengerjakan dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai berjumpa kembali di video pembelajaran kita pada pertemuan ketiga selanjutnya. Terima kasih.